Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku memandang langit yang biru cerah di pagi hari, merasakan angin sepau-sepau yang berhembus lembut menyapu wajahku. Namun, hatiku terasa kosong. Dunia yang dulu penuh warna, kini seolah hanya hitam dan putih. Aku, seorang wanita yang dulunya memiliki segalanya, kini menjadi seorang janda yang tak punya apa-apa. Semua yang kubangun, semua yang kuberikan, akhirnya terhapus begitu saja oleh takdir yang begitu kejam. Namaku Aulia. Dulu, aku adalah seorang istri yang bahagia. Suamiku, Randi, adalah segalanya bagiku. Kami membangun kehidupan bersama dengan penuh impian. Rumah kecil yang kami tempati dulu, meskipun sederhana, namun penuh dengan cinta. Kami saling mendukung, saling memberikan kebahagiaan. Hingga suatu hari, kehidupan itu hancur dalam sekejap. Randi, pria yang kucintai, tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit yang tak bisa disembuhkan. Aku dan keluarga kami berjuang keras untuk memberikan yang terbaik untuknya. Namun, waktu tidak bisa ditunda, dan pada suatu malam yang kelam, Randi menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu, dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku kehilangan segalanya. Tidak hanya suami, tapi juga masa depan yang kami impikan bersama. Aku ingat betul saat-saat terakhir bersamanya. Aku berjanji kepadanya, Randi, aku akan selalu ada untukmu, dalam keadaan apapun. Aku akan kuat, aku akan melanjutkan hidup ini untuk kita berdua. Tetapi sekarang, janji itu terasa hampa. Aku berjuang, tapi di dalam hatiku, aku merasa kosong. Aku kehilangan arah, kehilangan pegangan. Setelah Randi pergi, aku dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang harus kulakukan sekarang? Hidupku begitu hampa. Tidak ada lagi suami yang menunggu di rumah. Tidak ada lagi senyum yang menenangkan di setiap pagi. Tak ada lagi kebahagiaan yang dulu kami rasakan bersama. Aku terjatuh, tidak tahu harus melangkah kemana. Aku hanya seorang wanita biasa, tanpa keterampilan istimewa, tanpa pengalaman kerja yang berarti. Keluarga besar kami yang dulunya selalu bersatu, kini menjadi asing bagiku. Beberapa di antara mereka menuduhku tidak cukup menjaga Randi, seolah aku yang menyebabkan semua ini. Tidak ada yang bisa mengerti rasa sakitku. Mereka hanya tahu menyalahkan. Aku merasa kesepian, bahkan di tengah keramaian. Dunia tidak lagi menemaniku seperti dulu. Aku hanya seorang janda yang tak punya apa-apa. Namun, hidup harus tetap berjalan, bukan? Aku mencoba bangkit. Aku mencoba mencari pekerjaan, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Aku bekerja sebagai penjaga toko kecil di pasar, dengan gaji yang pas-pasan. Tidak ada kebanggaan dalam pekerjaanku, namun aku berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Setiap malam, setelah pulang bekerja, aku duduk di kamar yang dulu pernah kami huni bersama. Mengingatkan diri sendiri bahwa aku harus bertahan, bahwa aku harus melanjutkan hidup. Suatu hari, saat aku pulang dari bekerja, aku menemukan sebuah surat di meja makan. Surat itu dari bank yang menginformasikan bahwa rumah yang dulu kami tempati akan segera disita karena aku tidak mampu lagi membayar cicilan. Rumah itu, satu-satunya harta yang kami miliki, akan pergi begitu saja. Aku duduk terpaku, menatap surat itu, merasakan tubuhku gemetar. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Aku merasa terpojok, tidak ada jalan keluar. Aku seorang janda, tak punya apa-apa. Aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Kemana aku harus pergi? Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada yang tersisa untukku. Hanya kenangan yang mengikatku pada masa lalu. Aku menginginkan kembali semuanya, meskipun itu tidak mungkin. Aku ingin memeluk Randi sekali lagi, berbicara dengannya, meminta maaf atas semua hal yang mungkin belum sempat kukatakan. Tapi itu semua hanya sebuah angan. Aku menyadari, pada saat itu, hidupku benar-benar berubah.
Aku bukan lagi wanita yang dulu punya segalanya. Aku adalah seorang janda yang terluka, yang berjuang di dunia yang keras dan tak ada yang peduli. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak tahu. Yang aku tahu hanyalah satu hal, bahwa aku harus bertahan. Aku tak punya pilihan lain. Setiap langkahku terasa berat. Aku berusaha tetap kuat, meskipun di dalam hati aku merasa rapuh. Aku hanya ingin melanjutkan hidup ini, meskipun kadang aku merasa ingin menyerah. Namun, aku tahu bahwa meskipun aku tak punya apa-apa, aku masih punya satu hal yang berharga, harapan. Dan aku akan berpegang pada harapan itu, meski terkadang ia tampak sangat jauh dan sulit digapai. Aku janda yang tak punya apa-apa, tapi aku masih memiliki diriku sendiri. Dan itulah yang membuatku terus bertahan. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa lelah yang mendalam. Tidak hanya fisik, tapi hati ini pun seringkali terasa hancur. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih bisa bertahan? Dunia terus berputar, sementara aku terperangkap dalam masa lalu, dalam kenangan yang tak bisa aku hapuskan. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, kini menjadi sunyi. Setiap sudutnya mengingatkanku pada Randi. Pada suara tawa kami, pada setiap percakapan yang tak akan pernah terulang. Namun, aku berusaha menjalani hari-hari dengan penuh keberanian, meski hanya sedikit yang bisa aku rasakan. Pekerjaanku di toko kecil itu, meski tidak banyak, setidaknya memberiku kesempatan untuk bertemu orang lain dan sedikit melupakan kesepian yang menghimpit. Setiap hari aku mencoba tersenyum pada pelanggan, meski senyum itu terasa palsu. Aku mencoba menjadi kuat, meski dalam hati aku merasa rapuh. Banyak yang tidak tahu, bahwa di balik senyumku, ada lautan air mata yang tak pernah berhenti. Suatu pagi, seorang pelanggan yang sudah sering datang ke toko memperhatikanku. Dia adalah seorang pria parubaya, selalu ramah, dan tampak seperti orang baik. Namanya Pak Budi. Dia melihat ke arahku, matanya seakan menilai, dan kemudian dia menghampiriku. "Aulia, kenapa kamu selalu tampak lelah?" tanyanya, tanpa basa-basi. Aku hanya tersenyum, meski senyumku terasa berat. "Tidak apa-apa, Pak Budi. Hanya sedikit capek." "Tapi kamu terlihat berbeda, Aulia. Kamu dulu lebih ceria," jawabnya dengan nada yang penuh perhatian. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Aku menunduk, merasa canggung. Aku sudah terlalu lama berusaha menutup-nutupi perasaanku. Namun, ada sesuatu dalam diri Pak Budi yang membuatku merasa aman untuk sedikit terbuka. Saya kehilangan banyak hal, Pak," ujarku pelan. "Dan sekarang, saya merasa seperti tidak punya apa-apa lagi." Pak Budi menatapku dengan penuh pengertian. "Saya mengerti. Kehilangan memang berat, Aulia. Tapi ingat, kamu masih punya hidup. Kamu masih punya kesempatan untuk bangkit. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu." Aku terdiam, merasa kata-kata Pak Budi seperti siraman air dingin yang menyegarkan hati. Namun, di sisi lain, aku merasa bahwa kata-kata itu tidak semudah itu diterima. Kehilangan Randi bukanlah hal yang bisa aku lupakan begitu saja. Kenangan tentangnya begitu dalam, begitu melekat. Setiap sudut, setiap perasaan, semua tentangnya mengisi kekosongan dalam hidupku. Pak Budi melanjutkan, "Kehilangan adalah bagian dari hidup. Tapi kamu punya pilihan, Aulia. Kamu bisa memilih untuk terpuruk, atau kamu bisa memilih untuk bangkit, meski itu sulit." Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu dia benar. Tetapi aku juga tahu bahwa setiap kali aku mencoba untuk bangkit, ada banyak kenangan yang menarikku mundur. Setiap langkah terasa penuh rintangan. Setiap malam, aku terbangun dengan mimpi buruk, dengan bayangan Randi yang masih hadir di setiap sudut pikiranku. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata Pak Budi yang membuatku berpikir, apakah aku ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Atau apakah aku masih memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan, meskipun rasanya sangat jauh? Setelah percakapan itu, Pak Budi sering datang ke toko dan mengajakku berbicara lebih banyak.
Dia mengajarkan aku banyak hal tentang hidup, tentang cara menghadapi kesulitan, dan tentang pentingnya memaafkan diri sendiri. Aku mulai merasakan sedikit perubahan dalam diriku, meski itu hanya sedikit. Aku mulai membuka hatiku untuk sesuatu yang baru, meskipun aku merasa takut. Namun, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Setiap langkah terasa berat. Aku masih sering merasa sendirian, meski ada orang-orang yang peduli padaku. Aku masih merasa tak punya apa-apa. Dan, yang paling menyakitkan, aku merasa terjebak dalam kenangan yang tak bisa kutinggalkan. Pada suatu malam, aku duduk di beranda rumahku, menatap bintang-bintang di langit. Aku merasakan angin yang datang menerpa wajahku, membawa kesejukan yang sejenak bisa meredakan rasa sakit di hatiku. Aku berpikir, apakah mungkin aku bisa menemukan kebahagiaan lagi? Apakah mungkin aku bisa mencintai lagi, meskipun hatiku sudah hancur berkeping-keping? Aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang kurasakan. Semua orang melihatku sebagai seorang janda yang harus melanjutkan hidup, tapi mereka tidak tahu betapa beratnya itu. Mereka tidak tahu betapa aku merasa kosong. Mereka tidak tahu betapa aku merindukan Randi. Namun, ada satu hal yang aku pelajari dari perjalanan hidupku sejauh ini. Hidup memang harus terus berjalan. Aku menatap langit yang luas, berharap ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang terus menggangguku. Apakah aku akan bisa bangkit? Apakah aku akan bisa menemukan kebahagiaan lagi? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus mencoba. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang memiliki segalanya. Aku adalah seorang janda yang tak punya apa-apa. Tetapi, aku masih punya satu hal yang tak bisa diambil oleh siapapun, harapan. Hari-hari berlalu dengan pelan, penuh dengan kepedihan yang terkadang tak bisa kuelakkan. Setiap pagi, aku terbangun dengan rasa bingung. Apakah aku masih bisa melanjutkan hidup ini? Apakah aku cukup kuat? Tetapi, aku juga tahu bahwa aku tak bisa terus hidup dalam kesedihan. Dunia tetap berputar, dan aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak selamanya dalam bayang-bayang masa lalu. Di toko kecil itu, aku mulai merasa sedikit lebih nyaman. Aku semakin mengenal pelanggan-pelanggan yang datang setiap hari, beberapa di antaranya mulai menjadi teman baikku. Pak Budi, meskipun usianya jauh lebih tua dariku, tetap ada untukku. Kadang dia membawakan aku teh manis yang ia buat sendiri, hanya untuk menemani waktu istirahatku. Meskipun percakapan kami seringkali sederhana, entah kenapa aku merasa tenang. Mungkin, karena dia memberi kesempatan bagiku untuk berbicara, untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini aku pendam. Suatu sore, saat toko sudah mulai sepi, Pak Budi datang lagi. Kali ini, dia duduk di sampingku di kursi panjang dekat pintu toko. "Aulia," katanya lembut, "aku tahu kamu berjuang. Dan aku tahu ini tidak mudah. Tapi kamu tidak sendirian." Aku menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Kata-katanya membawa ketenangan, meskipun aku merasa hati ini masih penuh dengan rasa takut dan ragu. "Pak Budi," jawabku pelan, "saya sering merasa seperti hidup ini tidak adil. Kenapa saya yang harus melalui semua ini? Kenapa saya yang harus kehilangan Randi?" Pak Budi menatapku dengan penuh perhatian, kemudian dia berkata dengan suara lembut, "Aulia, hidup memang tidak selalu adil. Tapi ingatlah satu hal, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kehilangan itu memang menyakitkan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kamu masih punya kesempatan untuk menciptakan hidup yang baru, yang penuh dengan makna." Aku tidak tahu bagaimana harus merespon kata-katanya. Setiap kali aku mendengar kata-kata penghiburan, hatiku terasa seperti terkoyak. Aku merasa tak pantas untuk merasa bahagia lagi. Aku merasa tak layak untuk mencintai atau dicintai lagi. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin percaya. Mungkin ini bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin ada peluang untuk bangkit lagi, meskipun itu terasa sangat jauh. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku merenung lama di depan pintu. Dulu, rumah ini adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan,
dengan tawa Randi yang selalu menyemangati hari-hariku. Kini, hanya ada keheningan yang menyesakkan dada. Aku tahu, aku harus melepaskan kenangan itu. Aku harus menerima kenyataan bahwa Randi telah pergi, dan aku harus belajar hidup tanpa dirinya. Namun, melepaskan kenangan itu bukanlah hal yang mudah. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku padanya. Setiap benda yang ada di rumah ini adalah bagian dari kami berdua. Aku menatap foto kami yang masih terpasang di dinding. Senyumnya yang hangat, mata penuh cinta, seolah-olah berkata padaku untuk tetap kuat. Aku tahu bahwa Randi tidak ingin aku terpuruk. Tapi, bagaimana aku bisa melepaskan semuanya? Bagaimana aku bisa memulai hidup baru? Aku tahu, aku harus membuat pilihan. Apakah aku akan terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Ataukah aku akan berani melangkah maju, meski dengan penuh keraguan? Pagi itu, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Aku tidak tahu di mana aku akan melangkah. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam kesedihan. Aku harus berusaha untuk lebih baik, untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus menggantungkan hidupku pada kenangan, pada masa lalu yang tak bisa diubah. Aku harus menemukan kebahagiaan baru, meskipun rasanya sangat sulit. Hari pertama aku melamar pekerjaan baru, aku merasa cemas. Tetapi, di dalam hatiku ada rasa harapan yang mulai tumbuh, meskipun perlahan. Aku mencoba untuk tidak terlalu berharap banyak, tapi aku juga tahu bahwa aku harus mencoba. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu bahwa aku sudah membuat langkah pertama menuju kebahagiaan yang baru. Aku berusaha keras untuk menerima kenyataan, untuk belajar melepaskan apa yang sudah tidak ada lagi. Tidak mudah, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam masa lalu. Aku harus membangun masa depanku, meski itu terasa seperti berjalan di atas jalan yang terjal. Pak Budi selalu ada untukku, memberiku dukungan yang aku butuhkan. Dia memberi aku ruang untuk berbicara, untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terkunci dalam diriku. Dia mengajarkan aku untuk menerima diri sendiri, untuk tidak terlalu keras pada diriku. Kehilangan itu memang bagian dari hidup, katanya suatu hari, tapi bukan berarti kita harus berhenti hidup. Kita harus melangkah, meskipun itu sulit. Aku mulai belajar untuk memaafkan diri sendiri, untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Aku belajar bahwa kesedihan itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan kesedihan itu menguasai hidupku. Aku punya hak untuk bahagia. Aku punya hak untuk melanjutkan hidup, meskipun aku seorang janda yang tak punya apa-apa. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan penuh dengan ketidakpastian. Tapi setidaknya, aku tahu sekarang bahwa aku tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli, ada harapan yang bisa aku genggam, dan yang lebih penting, aku masih memiliki diriku sendiri. Aku janda yang tak punya apa-apa. Tapi aku memiliki hati yang masih mampu mencintai, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa diambil oleh siapapun. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun aku mulai merasakan sedikit perubahan dalam diriku. Ada saat-saat ketika aku masih merasa hampa, tetapi aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini tak selalu sempurna. Keberanian untuk bangkit bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian adalah tentang melangkah meskipun kita merasa rapuh. Itulah yang kutemukan dalam diriku seiring berjalannya waktu. Pak Budi, yang selama ini selalu mendampingiku, ternyata memiliki pengaruh besar dalam hidupku. Dia mengajarkanku untuk melihat dunia dengan mata yang berbeda, untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering kali terlewatkan. Setiap kali aku merasa lelah, dia akan berkata, kehidupan itu seperti secangkir teh, Aulia. Kadang panas, kadang manis, kadang pahit. Tapi kita tetap harus menikmatinya, karena setiap rasa itu memberi kita pelajaran. Aku mulai merasa bahwa hidupku bukan hanya tentang berjuang melawan kesedihan, tapi juga tentang menciptakan kenangan baru yang bisa membuatku tersenyum. Aku mulai menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarku, meski masih ada keraguan dalam diriku. Aku masih takut akan kehilangan,
Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa hidup dalam ketakutan itu selamanya. Suatu sore, saat aku pulang dari toko, aku melihat sebuah surat di depan pintu rumah. Aku tahu itu pasti dari bank, mungkin mengenai cicilan rumah yang belum terbayar. Aku menarik napas dalam-dalam, dan sebelum membuka surat itu, aku berkata pada diriku sendiri, apapun yang ada dalam surat ini, aku harus kuat. Aku membuka surat itu perlahan, dan betapa terkejutnya aku ketika membaca isinya. Ternyata, surat itu bukanlah surat tentang penyitaan rumahku, melainkan tentang pembebasan cicilan selama 6 bulan ke depan, sebuah kebijakan dari pihak bank yang memberikan kelonggaran pada nasabah yang terdampak pandemi. Aku tertegun, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kubaca. Aku duduk terdiam di depan pintu, merenung. Ini adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang yang tak pernah kubayangkan. Ada sedikit ruang untuk bernapas. Aku menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Meskipun aku masih merasa kehilangan, tetapi kehidupan ini ternyata tetap memberikan aku kesempatan untuk bertahan. Aku tidak tahu apakah kebahagiaan ini akan bertahan selamanya, tetapi aku tahu satu hal, hidup ini penuh dengan kejutan, dan kadang-kadang, kejutan itu bisa datang dari tempat yang tidak kita duga. Aku memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan uang yang kutabung dari gaji kecilku, aku memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Aku mulai membuat kue-kue kecil dan menjualnya kepada tetangga. Tidak banyak, memang, tapi itu memberi aku rasa puas dan keberanian untuk terus berusaha. Aku mulai belajar mengelola usaha kecilku, belajar tentang pemasaran, dan bagaimana cara bertahan di tengah keterbatasan. Setiap malam, setelah aku selesai mengurus usaha kecil itu, aku duduk di beranda rumah dan merenung. Aku berpikir tentang Randi, tentang masa lalu kami, dan tentang semua yang telah hilang. Tetapi aku juga berpikir tentang masa depan, tentang apa yang bisa aku ciptakan untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa begitu terperangkap dalam kenangan, meskipun kadang-kadang mereka datang menghampiriku. Aku tahu sekarang, bahwa meskipun aku kehilangan banyak hal, aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku juga mulai merasa bahwa meskipun aku seorang janda yang tak punya apa-apa, aku masih memiliki sesuatu yang sangat berharga, kemauan untuk terus berjuang. Aku masih punya harapan, meskipun kadang ia tampak redup. Aku masih punya mimpi, meskipun aku tak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Tapi aku tahu, satu persatu, aku akan mencapainya. Hari demi hari, aku mulai melihat perubahan dalam diriku. Aku lebih percaya diri. Aku lebih bisa menerima diriku yang baru. Aku bukan lagi wanita yang terluka oleh kehilangan. Aku adalah seorang wanita yang lebih kuat, yang tahu bagaimana cara melanjutkan hidup meskipun penuh dengan cobaan. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa mencintai lagi, tetapi aku tahu bahwa aku bisa mencintai diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Meskipun perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian, aku sudah mulai menemukan kedamaian dalam diriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal, aku akan terus berjalan. Aku akan terus berjuang. Aku janda yang tak punya apa-apa, tetapi aku punya keberanian untuk menghadapi hidup. Dan itu adalah harta yang paling berharga. Aku mungkin tidak lagi memiliki semuanya, tetapi aku telah menemukan kembali kekuatan dalam diriku untuk terus melangkah, untuk terus bertahan. Dan itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun.